Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin jami'i masyayikhina wa asatidina kullihim abina wa ummina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini lanjut pada tanda kalimah isim dengan nadhom fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Pertemuan sebelumnya ini menjelaskan tentang pembagian kalimah dan juga langsung pada pengertiannya dengan nadhom lismin wa fi'lin thumma harfin tangkosim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Sekedar mengulang bahwa dari nadhom yang lalu ini kalimah terbagi menjadi 3, 1 kalimah isim, 2 kalimah fi'il, dan yang ketiga kalimah huruf. Terus untuk pagi hari ini menjelaskan nadhom fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Seperti biasa terlebih dulu saya maknani nadhom fal ismu, sampean maknani. Saya akan baca 2 kali untuk makna nadhomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu mongko utawi kalimah isim. Bitanwini kelawan tanda tanwin. Wal khafdi lan i'rab jar. Iku urifa den weruhi apa al ismu. Wa harfi khafdin lan huruf jar. Wa bilamin lan kelawan lam wa alif lan alif. Sekali lagi, fal ismu mongko utawi kalimah isim. Bitanwini kelawan tanwin wal khafdi lan i'rab jar iku urif dan weruhi apa al ismu. Wa harfi khafdin lan huruf jar wa bilamin lan kelawan lam wa alif lan alif. Bagian bawah saya tulis juga terjemahnya. Maka kalimah isim dapat diketahui dengan tanwin. Maka kalimah isim dapat diketahui dengan tanwin. Ini maka kalimah isim dapat diketahui dengan tanwin, koma i'rab jar, koma huruf jar dan kemasukan al. Sekali lagi, maka kalimah isim dapat diketahui dengan adanya tanwin, koma i'rab jar, huruf jar dan kemasukan al. Pertemuan kali ini menjelaskan tentang tanda daripada kalimah isim.
Kalau pertemuan yang lalu di situ dijelaskan bahwa kalimah isim itu adalah dari segi pengertian dapat kita ketahui dengan beberapa pengertian. Bahwa kalau yang kemarin kalimah isim itu yang paling enak adalah menggunakan istilah kalimah yang menunjukkan makna manusia, makna hewan, makna tumbuhan, makna benda mati, makna tempat, ini waktu, sifat atau menunjukkan makna apapun tanpa keterangan waktu. Itu pengertian daripada kalimah isim. Itu yang paling enak untuk difahami. Itu secara pengertian. Sekarang dari mana kita mengetahui bahwa kalimah ini secara lafadz ini termasuk kalimah isim atau bukan? Bahwa kita dapat mengetahui lafadz ini kalimah isim atau bukan dari segi tanda yang kelihatan adalah yang pertama, ketika ada kalimah terdapat tanwinnya di bagian akhir. Hingga kami tulis yang pertama bahwa tanda kalimah isim adalah tanwin. Secara definitif tanwin itu di sini saya tulis tanwin berasal dari kata nawana yang secara bahasa berarti memberikan nun. Sedangkan menurut istilah adalah tanwin adalah nun sukun atau mati yang berada di akhir kalimah isim yang hanya dilafadzkan, akan tetapi tidak ditulis nunnya, yakni dengan cara mengganti nun tersebut dengan penulisan syakal atau harokat yang diulang. Itu pengertian daripada tanwin. Bahwa secara pelafatan tanwin ini adalah berupa nun mati hingga diakhiri dengan nun mati. Itu tanwin. Akan tetapi secara lafadz, secara tulisan ini tidak terdapat nun matinya, akan tetapi cukup memberikan harokat yang diulang. Misalkan fathah ditulis 2 kali maka diistilahkan dengan fathatain. Dan cara bacanya adalah dengan seperti melafadzkan nun yang mati di akhir. Itu tanwin. Kemudian misalkan juga seperti dhammah. Dhammah ini kalau ditulis berulang maka istilahnya dhammatain. Secara pelafatan ini seperti diakhiri nun mati, akan tetapi secara tulisan tidak terdapat nun matinya, tapi cukup dengan cara mengulang tulisan harokatnya. Maka jelas bahwa secara istilah yang dimaksud dengan istilah tanwin itu ketika ada nun sukun yang berada di akhir kalimat yang hanya dilafadzkan akan tetapi tidak ditulis nunnya. Dilafadzkan saja ada nun matinya, tapi secara tulisan tidak terdapat nun mati. Terus gimana? Yaitu dengan cara mengulang harokat, mengulang tulisan harokatnya. Di sini secara kalau di dalam nahwu itu ada 4 pembagian tanwin. Yang pertama ada istilah tanwin tamkin. Apa tanwin tamkin? Sebatas diketahui saja, tidak perlu kami jelaskan. Bahwa yang penting adalah bahwa untuk mengetahui kalimah ini kalimah isim atau bukan, ini satu yang pertama tandanya adalah ketika ada tanwinnya, itu yang penting. Ini tambahan pembahasan bahwa tanwin yang kita bahas di sini itu ada kalanya tanwin tamkin, yakni tanwin yang berada pada isim mu'rab munsharif selain jamak muannas salim, seperti tanwin yang terdapat pada lafadz zaitun. Hingga kalau ditanya lafadz zaitun kalimah apa, maka jawab zaitun kalimah isim. Tandanya apa? Karena ada tanwin tunnya. Ini maksudnya tanwin sebagai tanda kalimah isim. Yang kedua tanwin tangkir, sebatas pengetahuan saja dulu. Tidak kami jelaskan tanwin tangkir, maka saya baca definisinya saja terus contohnya. Karena sebenarnya pembahasan ini akan masuk di bab-bab yang akan datang. Yang kedua tanwin tangkir, yakni tanwin yang berada pada isim mabni, yang berfungsi untuk membedakan antara ma'rifah dan nakirohnya isim tersebut.
seperti tanwin pada lafadz sohin. Nah, yang penting ini tanwinnya. Sohin kalimat apa? Jawab kalimat isim. Kenapa kok dinamakan kalimat isim dengan tanda apa? Karena di dalam lafadz sohin terdapat tanwin. Nah, poin C, tanwin muqabalah, yakni tanwin yang berada pada jamak muannas salim. Seperti tanwin yang terdapat pada lafadz muslimatun. Nah, ketika lafadz muslimatun isim dengan tanda apa? Ya tanwin. Tanwin yang disandang oleh huruf ta itu. Muslimatun. Poin D, tanwin iwad. Tanwin iwad yakni tanwin yang berfungsi sebagai pengganti dari jumlah, pengganti dari kalimah atau dari huruf. Maka dalam hal ini tanwin iwad terbagi menjadi 3. Ada yang diistilahkan dengan iwadun anil jumlah atau ganti dari jumlah. Ada contoh dalam Al-Quran, wa antum hina idin tandurun. Nah, dalam lafadz hina idin itu ada tanwinnya. Maka lafadz idin dinamakan kalimat isim karena di dalam lafadz idin ada tanwin. Yang kedua ada iwadun anil kalimah, yakni tanwin yang merupakan ganti daripada kalimah. Seperti contoh kullun qaimun. Kullunnya isim, tandanya tanwin. Yang ketiga sebatas pengetahuan ini, iwadun anil harfi, yakni tanwin yang merupakan ganti daripada kalimah huruf. Seperti contoh dalam lafadz jawarin. Jawarin isim karena ditanwin. Yang kedua, i'rab jar. Bahwa untuk tanda kalimat isim yang kedua yaitu i'rab jar. I'rab jar di sini dalam arti sederhana ditandai dengan tanda asli kasroh di akhir kalimat isim tersebut. Hingga yang pertama untuk mengetahui kalimat isim atau bukan timbangannya adalah 1. Apakah di dalamnya ada tanwin ataukah tidak. Hingga kalau misalkan ditemukan tanwin dalam lafaz tersebut, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat isim karena ada tanda isimnya yaitu tanwin. Yang kedua yaitu i'rab jar. I'rab jar di sini paling enak ketika sampean melihat ada kalimat yang bagian akhirnya berharokat kasroh. Karena tanda jar asli itu dengan tanda kasroh, maka kalimat ini dinamakan kalimat isim. Contoh misalkan ya kayak contoh lafadz jiwarin. Ini ya. Ya, sebentar. Contoh ini ada dalam lafadz jiwarin ini. Jiwarin itu kalimat isim, tandanya apa? 1 tanwin, ya. Yang kedua kasroh. Harokat huruf terakhirnya kasroh. Itu namanya adalah i'rab jar. Hingga kalau ditanya lafaz jawarin kalimat apa? Jawabnya kalimat isim. Tandanya apa? Di dalam lafaz jawarin tanda kalimat isimnya ada 2. Yang pertama jawarin ini tanwin, yang kedua i'rab jar. Kok bisa sama nyatakan i'rab jar? Karena arti sederhana dari i'rab jar adalah ditandai dengan tanda asli kasroh di akhir kalimat isim tersebut. Itu yang dimaksud dengan istilah i'rab jar. Terus kemudian yang ketiga kemasukan huruf jar. Ini yang akan kita baca adalah sekian huruf jar. Beberapa kitab menjelaskan jumlah daripada huruf jar dengan jumlah yang tidak sama, beda-beda. Ada yang 10, ada juga yang banyak lah. Ini yang saya ambil adalah dari kitab Awamil. Di situ dengan jumlah yang paling banyak yaitu yakni 19. Tanda yang ketiga adalah kemasukan huruf jar ini, maksudnya kalau sekiranya ada kalimat kok di awalnya didahului dengan 9 huruf jar ini, maka dinamakan kalimat isim. Karena apa? Karena kemasukan huruf jar atau diawali dengan salah satu daripada 19 huruf jar ini.
Ini saya bacakan yang pertama min. Min di sini bermakna saking. Yang kedua ila bermakna maring. Kemudian lam bermakna kedue. Ala bermakna ingatase. Kaf bermakna koyo. Fi bermakna ing dalem. Ba bermakna kelawan. Mut bermakna awit sangking. Mundu bermakna awit sangking. Wawu kosam bermakna demi. Ini bermakna sumpah. Bak kosam bermakna sumpah juga. Kemudian tak kosam bermakna sumpah. Rubah bermakna pirang-pirang. Wawu rubah bermakna pirang-pirang. Hatta bermakna sehingga. Hasya bermakna menawa. Ada bermakna sakliyane. Khola bermakna sakliyane. Ini nomor 1 sampai nomor 19, mulai abjad A sampai abjad S adalah dinamakan huruf jar. Jumlah keseluruhan 19 dengan dasar apa yang diterangkan di dalam kitab Awamil. Hingga kalau misalkan ketemu suatu kalimat kok diawali dengan salah satu dari 19 huruf ini, maka namanya adalah huruf kalimat isim, karena didahului dengan huruf jar. Yang terakhir untuk mengetahui kalimat isim adalah dengan kemasukan al atau dengan adanya al. Di awal ini kok kemasukan al, maka namanya adalah kalimat isim karena ditandai dengan adanya al. Al di sini mencakup al ma'rifah, al zaidah dan juga al mausulah. Ini satu contoh. Ini sampean lihat ada lafadz di sini menggunakan kata wasini. Ini saya garis bawah ya. Wasini. Nah, wasini ini kalimat apa? Maka langsung kita nyatakan bahwa lafadz asin adalah kalimat isim. Apa tandanya? Karena di dalam lafadz asini ini ada al. Lah, diawali dengan al. Bahwa tanda kalimat isim yang keempat adalah kemasukan al. Lah, maka asin adalah kalimat isim karena kemasukan al. Yang kedua, tanda isim yang dimiliki oleh lafadz asini adalah i'rab jar. Lah, harokat huruf terakhirnya diharokati kasroh. Maka disimpulkan lafadz asin kalimat isim memiliki dua tanda. Yang pertama kemasukan al, yang kedua ber-i'rab jar atau harokat huruf terakhirnya berharokat kasroh. Terus kemudian lafadz ma'rufun. Ini satu contoh saja. Ma'rufun. Lah, wal fi'lu ma'rufun. Lah, ma'rufun di sini juga termasuk kalimat isim. Kenapa kok dinyatakan sebagai kalimat isim? Karena bagian akhirnya ditanwin. Nah, seperti tanda isim yang pertama, bahwa tanda isim yang pertama adalah tanwin. Hingga kalau sudah ada tanwinnya itu dinyatakan kalimat isim karena di dalamnya ada tanwin. Yang terakhir adalah huruf jar itu. Itu tandanya. Yang pertama kita simpulkan bahwa tanda kalimat isim itu ada 4. Yang pertama tanwin, yang kedua huruf jar, yang ketiga i'rab jar, dan yang terakhir kemasukan al. Sesuai dengan nadom wal fi'lu ma'ru wa fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Hingga semisal ada satu kalimat yang terdapat salah satu dari 4 tanda itu, maka sampai nyatakan sebagai kalimat isim dengan tandanya bla bla bla. Bla bla bla. Itu untuk tugasnya ya tetap sementara sampean tulis dulu. Ditulis, terus kemudian difoto, diupload seperti biasa. Tetap saya koreksi seperti biasa juga. Yang lengkap ya nilainya baik, yang enggak lengkap ya
nggak baik. Itu tanda kalimah isim. Mungkin itu dulu. Nanti kalau misalkan butuh tanya-tanya bisa via WA. Hari ini mulai saya cantumkan nomor WA di modelnya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.